nggak sedikit juga yang protes ke saya bahwa, Pak, ngapain Bapak masuk Omnibus Law gitu. Waktunya kita bicara. Selamat pagi sahabat Ombudsman. Pagi ini kita ketemu lagi dalam Sorot Ombudsman. Waktunya kita bicara. Pagi ini kita alhamdulillah podcast Ombudsman pagi ini diresmikan oleh Bapak Heri Susanto, anggota Ombudsman Republik Indonesia yang kebetulan berada di Kendari, dan beliau adalah tamu pertama kita di podcast Ombudsman. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi. Sehat-sehat ya? Sehat. Cerah ini kota Kendari pagi ini. Alhamdulillah. Kapan Bapak hadir di Kendari? Hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin ya? Ya. Oke. Ngomong-ngomong sudah berapa kali ke Kendari, Pak? Ya lebih dari 2 lah. 2 kali ya? Lebih dari 2 kali ya? Alhamdulillah. Podcast ini sebenarnya kita buat dalam rangka untuk membumikan era digital hari ini, dan kita Ombudsman Sultra ingin meningkatkan bagaimana sosialisasi ke masyarakat terkait dengan tugas-tugas Ombudsman, terkait dengan pengawasan pelayanan publik lewat media YouTube khususnya, dan saat ini ada podcast. Bagaimana tanggapan Pak Heri terkait dengan ini, Pak? Ya, yang pasti podcast yang digagas dan dilakukan agendanya ini oleh Ombudsman Sulawesi Tenggara ini satu ide gagasan kreatif yang ya kami apresiasi lah, untuk kedepannya itu bisa ditindaklanjuti dan dikembangkan. Dan kami sebagai pimpinan Ombudsman Republik Indonesia tentu akan mendukung dan akan menyampaikan sebagai sebuah agenda yang bisa dikembangkan, tidak saja di Sultra tapi juga di provinsi lain, ya, bahwa memang mungkin setiap kepala perwakilan punya perangkat podcast, tapi tidak diformalkan seperti yang dilakukan oleh Ombudsman Sultra dengan membangun satu ruang khusus, kemudian diberi ikon gitu, sorot Ombudsman, ya. Waktunya kita bicara. Itu tagline-nya, waktunya kita bicara. Ya, ini kan satu gagasan kreatif yang kami tentunya mendukung agar kaper-kaper lain di Ombudsman juga punya pola yang sama. Lebih khusus lagi nanti dia akan dikoneksikan dengan Ombudsman Pusat, agar nanti ruang sorot Ombudsman waktunya kita bicara ini tidak saja dilakukan dalam skala internal Ombudsman, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Ya, masyarakat yang mungkin berkeluh kesah bisa saja langsung diundang di forum di sini, duduk di sini bersama-sama untuk mengupas. Ya, mungkin sebelum mereka lapor mereka kupas dulu, kemudian nanti akan diarahkan oleh Ombudsman untuk membuat satu laporan yang formil, atau memang kalau tidak perlu satu laporan formil, misalnya yang bersifat darurat kan langsung ditindaklanjuti setelah. Itu bisa pakai respon cepat Ombudsman. Jadi yang bisa duduk di sini masyarakat, penyelenggara pelayanan publik, atau jaringan mitra Ombudsman, LSM, atau teman-teman dari Ormas dan sebagainya, kita bisa duduk di sini sama-sama untuk bagaimana membedah pelayanan publik yang ada di Sulawesi Tenggara. Kira-kira seperti itu, Pak? Ya, itu yang tadi kita sebut dengan metode pentahelix. Jadi Ombudsman berada di tengah, di dalamnya itu ada komponen pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik, ya, apakah itu BUMN, BUMD, BHMN, ya, termasuk persorangan dan swasta yang menggunakan APBN, APBD. Kemudian ada unsur akademik, insan akademis, ya, kampus, media, LSM, dan kelompok bisnis. Apakah menurut Pak Heri podcast Ombudsman ini itu bisa menjadi satu alternatif sebagai tempat untuk sosialisasi dan percepatan proses penyampaian informasi kepada masyarakat?
Ya, pastinya kan saat ini kami sendiri mempunyai data bahwa pengetahuan masyarakat kita terkait dengan ombudsman dan maladministrasi itu masih minim. Ya, ya. Ya, survei terakhir tuh 39%. Oke. Nah, itu yang melakukan ombudsman. Kalau yang melakukan kelompok independen mungkin di bawah lagi itu. Iya, iya, iya. Artinya, berapapun angka sebenarnya ini peran yang harus dilakukan oleh ombudsman. Itu menjadi entry point untuk kita jadikan sebagai pemacu begitu. Ya, untuk sosialisasi bahwa masyarakat jangankan berani untuk mengawasi, mau mengawasi, berani menegur, bahkan berani melapor. Nah, ini lebih bagus dengan adanya podcast ini kan bisa jadi sarana sosialisasi edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui substansi dari permasalahan, bukan sekedar mengetahui maladministrasi dan mengetahui ombudsman gitu. Itulah makna dari tagline waktunya kita bicara. Jadi di sini yang dulu di sini silakan berbicara, silakan menyampaikan pendapat, silakan menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di Sulawesi Tenggara. Sehingga itu bisa kita tidak lanjuti, bisa menjadi atensi para pihak. Gitu kira-kira Pak Heri ya? Ya, tentunya kan ketika masyarakat sudah mengetahui mengenai ombudsman dan maladministrasi, ditambah lagi mengetahui substansi, nah maka akan muncul motivasi untuk berani mengawasi, menegur dan melaporkan. Ngomong-ngomong Pak Heri, di gabung di ombudsman itu masuk tahun kedua sekarang ya? Karena 2020 kemarin pelantikan. 8 bulan efektif ya, nanti 2022 masuk di tahun kedua. 22 tahun kedua ya. Kalau boleh tahu, pada saat kapan pertama kali Pak Heri mendengar kata ombudsman itu sendiri? Ya pastinya saya sendiri waktu baru terpilih menjadi anggota ombudsman itu nggak sedikit juga yang protes ke saya bahwa Pak, ngapain Bapak masuk omnibus law katanya. Nah, saya disamakan ombudsman dan omnibus law ya. Saya bilang bukan omnibus law, saya ombudsman. Apa itu Pak? Nah, di situ saya mulai menyimak bahwa banyak masyarakat belum tahu ini ombudsman. Dan ditambah lagi memang ada hasil-hasil survei kita yang memang masih mayoritas warga kita yang belum banyak mengetahui ombudsman dan maladministrasi. Pada saat pertama Pak Heri meniatkan masuk dan mendaftar di ombudsman, ekspektasi apa kira-kira yang akan dilakukan pada saat masuk di ombudsman? Ya, pertama bagaimana masyarakat kenal dulu lah yang prioritas. Kemudian karena tak kenal maka tak sayang, begitu kenal dia akan sayang pada ombudsman. Dan begitu sayang dia nanti akan belajar itu. Belajar, mendalami, menguasai substansinya ya. Mungkin tidak kelompok menengah ke bawah, menengah ke atas seperti kampus. Ini kan sumber motivator kita ini, mata airnya ombudsman ini. Kemudian pers, kemudian ormas. Nah, kelompok-kelompok menengah inilah yang kita harapkan bisa menjadi pendorong pembela dari kelompok masyarakat kecil ini. Yang paling banyak mengalami potensi maladministrasi. Selama 8 bulan di ombudsman, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Heri terkait dengan ekspektasi atau hal yang direncanakan sebelum masuk di ombudsman itu? Ya, pertama saya kira masih banyak pelanggaran-pelanggaran pelayanan publik di lapangan yang saya cermati. Ini penyelenggara pelayanan publik itu masih dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Belum keluar ke rumah masing-masing para penyelenggara, belum keluar dari ranah kantor mereka, bahwa seharusnya pelayanan publik itu tidak hanya mengurusi kantornya, tapi bagaimana mengurusi masyarakat kebanyakan. Gitu. Yang memang mereka adalah tidak saja jangan dijadikan objek tapi juga harus menjadi subjek. Ada contoh yang mungkin bisa diangkat dari yang pernah dilakukan? Ya, misalnya soal kelistrikan, ya, soal telekomunikasi, kemudian soal pertambangan. Nah, di sini saya sendiri dengan beberapa tim di ombudsman itu melakukan satu kolaborasi dengan penyelenggara pelayanan publik yang menekankan bahwa harusnya
di sektor kelistrikan misalnya PLN, telekomunikasi misalnya Telkom, untuk mereka aktif merespon partisipasi publik. Oke. Karena ya dana penyelenggaraan sosialisasi edukasi ada di mereka, ada di penyelenggara. Ombudsman hanya pengawasan. Nah, masyarakat berhak, kelompok masyarakat apakah itu ormas, pers, kampus dan lain-lain, melakukan konektivitas program misalnya dengan para penyelenggara itu, melakukan sosialisasi, seminar, edukasi, dan dalam beberapa titik instansi itu mereka respon, lalu melakukan kolaborasi dengan masyarakat, sosialisasi bareng, ya. Dan kurun waktu 8 bulan saya cermati ada kurva yang cenderung menurun laporan ke Ombudsman itu. Terkait dengan apa? Di sektor listrik misalnya, kemudian telekomunikasi dan sektor BBM. Apakah penyebabnya salah satunya yang sudah Bapak lakukan itu melakukan diskusi konektivitas dengan beberapa penyelenggara pelayanan? Ya, jadi dengan adanya pola kolaborasi dalam acara sosial edukasi itu kan masyarakat menjadi semakin tahu sebenarnya apa sih, bagaimana sih penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh institusi tersebut. Dan institusi tersebut juga merasa terlibatnya masyarakat, yang merasa awareness juga gitu loh. Akhirnya ada feedback, misalnya PLN, ada PLN 123, ada PLN Mobile. Nah, itu kan dengan adanya partisipasi publik mereka merasa, banyak masyarakat yang belum tahu ini. PLN 123, PLN Mobile, akhirnya mereka punya motivasi untuk terus mengembangkan, tidak terjebak dalam untuk penyelenggara pelayanan publik itu sendiri gitu. Menarik itu. Pak Eri, saya lihat di CV-nya Bapak ini lahir di Cirebon, ya, tahun 75 ya, 75. Tapi S1-nya itu selesai di Lampung Mangkurat. Kalsel. Lahir di Cirebon, tapi selesai di Lampung Mangkurat. Ada yang bisa diceritakan kenapa bisa selesai di Lampung Mangkurat? Iya, saya kebetulan aja punya jiwa petualang kan, merantau. Saya merantau ke Kalimantan Selatan. Berarti sama kita perantau ya? Saya dari Jawa selesai di Kendari. Ya, sebagai perantau itu ya punya jiwa survive gitu. Bagaimana bisa bertahan di kampung orang kan? Itu dulu modal. Ya, saya bisa diterima di kampung orang. Pasar pada saat di Banjarmasin berarti ya? Ya, itu saya juga ada keluarga atau nggak ada, sebatang kara, dan saya diterima sebagai pimpinan organisasi kemahasiswaan, pimpinan ormas ya di sana, dan akhirnya berlanjut ke ibu kota. Saya menjadi salah satu pimpinan di organisasi dari Cirebon. Setelah lulus SMA, kemudian kuliah di Lampung Mangkurat, selesai di Lampung Mangkurat, kembali ke Jakarta. Untuk di organisasi kemahasiswaan di Jakarta. Ya, tingkat nasional. Saya organisasi pemuda, pimpinan KNPI 3 periode saya. Kemudian di ormas lainnya, dan dari dinamika keormasan itu ya saya banyak belajar, banyak mengetahui bagaimana peran dari masyarakat ya untuk bisa menjadi kontrol sosial gitu. Dan akhirnya itu juga yang mendorong saya mendaftar menjadi anggota Ombudsman. Tapi ada satu yang saya mau tanyakan. Pada saat pendaftaran di Ombudsman, pada saat itu Bapak juga waktu bersamaan mendaftar di pengawas BPJS kalau nggak salah. Ketenagakerjaan. Pertanyaan saya, pada saat proses itu, kenapa Bapak memilih melanjut di Ombudsman dan tidak melanjutkan di pengawas BPJS? Ya, pada saat itu saya ikut bareng, kayak adu balap gitu ya. Ombudsman lulus, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan lulus, sampai akhirnya duluan Ombudsman sampai ke Presiden. Nah, begitu sampai di Presiden, ya saya pikir nasihat-nasihat sesepuh ya banyak. 18 besar ya berarti ya? Ya, baru saya disarankan mana yang duluan aja katanya. Saya pikir ya sudah yang duluan Ombudsman. Sesepuh maksudnya apakah ada wangsit begitu? Harus tetap memilih di Ombudsman? Senior. Oke. Senior, apakah kiai, kakak, ya kan? Kemudian kolega. Banyak yang memberi saran, udah di Ombudsman aja. Karena di situ lebih diperlukan. Itulah kemudian memutuskan untuk lanjut di Ombudsman dan tidak melanjutkan di pendaftaran di pengawas BPJS.
Ya. Kayak gitu kira-kira ya? Ya. Oke, dan terakhir kemudian lulus di anggota Ombudsman RI untuk 2021-2026. Ya. Oke, di Kendari sudah beberapa kali datang di sini, Ya. 2-3 kali. Ya. Nah, ada nggak yang khas di Kendari yang Bapak lihat itu menarik untuk untuk diulik, untuk dinikmati dan sebagainya? Ya pastinya kalau bicara apa yang menjadi ciri khas Kendari ini, karena saya kebetulan dari sarjana perikanan dulu. Iya, Saya iya, ini kan iya. penggemar ikan ini. Oke, oke. Begitu sampai di Kendari saya Berarti makan pengikutnya ikan. Ibu Susi ya? Ya, makan ikan? Ikan ternyata mantap juga ikan Kendari ini kan. Oke, oke, oke. Beda itu. Jadi satu hal itu saja yang bagi saya khas Kendari, yang merupakan daerah perikanan kelautan. Ini ada apa itu? Ada Sinonggi. bisa direview, mungkin bisa mereview gimana dengan makanan ini, makanan khas Kendari? Sinonggi ya? Pak Heri? Iya. Ya ini juga khas yang saya berapa kali cicipi itu cocok buat perut saya gitu. Oke, oke, oke. Kayaknya adem. Iya, iya. Ada khas, rasanya khas ya? Khas. Enak di perut. Oke, oke, oke. Enak di perut, nggak bikin perih. Oke. Ya, Dimakan dengan ikan? Makan dengan ikan. Ikan makin paru mantap. mara? Palu mara, woku, Iya, mantap. iya. Oke, oke, oke. Oke, oke, ya. Jadi ini yang menarik di Kendari dan membuat kangen orang yang datang ke Kendari, kangen kembali datang ke Kendari karena ada ini, ada makanan khas Sinonggi dan dimakan dengan kuah ikan palu mara, dimakan dengan woku, dengan sayur, sambal. Ya. Orang tidak akan lupakan Kendari dan pasti akan kembali ke sini pada saat sudah pernah datang di Kendari. Kira-kira begitu Pak Heri ya? Cocok, cocok. Oke, siap. Jadi sahabat Ombudsman, cukup menarik kita diskusi dengan Pak Heri, dan waktu memang membatasi kita karena sebentar beliau akan membawakan materi juga di diskusi dengan LSM ya, di satu tempat di Kendari. Yang terakhir Pak Heri, mungkin ada pesan atau closing statement terkait dengan podcast, terkait dengan pelayanan publik dan lainnya ke masyarakat Sulawesi Tenggara. Silakan. Ya, saya berharap kepada masyarakat Sultra untuk bisa melibatkan diri secara aktif dengan Ombudsman di Provinsi Sultra di bawah kepemimpinan Pak Mastri Susilo ini, agar bersama-sama mengawasi, menegur dan melaporkan bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik jika memang ada potensi maladministrasi di berbagai bidang. Karena itu adalah basis kinerja Ombudsman. Kalau masyarakat memble, Ombudsman tidak bisa bekerja maksimal. Tapi kalau masyarakat kritis, masyarakat berani, dan pengawasan publik berjalan, itulah mitranya Ombudsman, dan Ombudsman akan bekerja maksimal untuk menyelesaikan apa yang menjadi problematika yang dihadapi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri atas waktunya menjadi tamu pertama di podcast Ombudsman, Sorot Ombudsman. Waktunya kita bicara. Saya Mas Susilo, sampai ketemu kembali pada waktu dan kesempatan yang lain. Salam sahabat Ombudsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.